Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tablik akbar di Pemalang berujung bentrok antar dua organisasi masyarakat. Usai jalani pemeriksaan selama 3 jam, ijazah asli Joko Widodo disita penyidik. Ingin lampiaskan amarah, seorang ayah tega memaksa anaknya yang berusia 5 tahun untuk minum air kloset. Kita ke informasi pertama. Simpatisan Rizik Syihab Front Persaudaraan Islam atau FPI terlibat bentrok dengan Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS di Pemalang. Bentrokan yang terjadi saat tablik akbar itu melukai beberapa orang termasuk polisi. Tablik akbar di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang yang menghadirkan Rizik Syihab berujung ricuh pada Rabu malam. Bentrokan ini melibatkan dua ormas, FPI dan PWI-LS. Bentrokan diduga dipicu penolakan kedatangan Habib Rizik. Pasalnya sebelum terjadi keributan, ratusan anggota PWI-LS mencoba masuk ke area ceramah untuk membubarkan massa yang hendak menyambut kedatangan Habib Rizik. Tak terima dengan sikap anggota PWI-LS, simpatisan Habib Rizik melawan sehingga bentrokan pun tak terhindarkan. Situasi semakin memanas. Kedua kelompok ormas saling serang, melempar batu dan bambu. Akibat bentrokan ini, beberapa orang luka-luka, termasuk anggota polisi yang mencoba melerai kedua kelompok ormas. Ada gesekan dan ada korban yang sudah dirawat di rumah sakit, yang masih dalam monitor dan semua ditangani dengan tenaga medis melalui puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Informasi tadi ada menyampaikan 5, ada menyampaikan 13 gitu. Jadi kita masih data lagi yang pastinya berapa karena tadi ada laporan dari puskesmas yang tidak sempat didata juga nama-namanya. Usai bentrokan, anggota polisi disiagakan di sejumlah titik di Desa Pegundan untuk mencegah bentrokan susulan. Polisi masih mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui pemicu utama bentrokan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Tempat pemancingan di Demak tiba-tiba dibakar oleh seseorang. Tak hanya itu, pelaku bahkan mengancam sampai melukai 4 orang dengan pisau dan obeng. Keributan ini terjadi di tempat pemancingan Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, Demak. Seorang pria datang lalu mengamuk hingga mencuri perhatian pengunjung. Tak lama, pria yang mengamuk itu membakar tempat pemancingan, membuat orang-orang yang ada di sana kabur menyelamatkan diri. Pemilik pemancingan mengatakan pelaku sempat mengancam orang-orang yang kabur dari tempat pemancingan dengan pisau dan obeng yang dibawa pelaku. Dia pulang, balik ke sini lagi, bawa bensin, pisau, terus obeng itu. Itu sempat nyerang pemancing juga, Pak? Nah, sedangkan di sini orang pemancingan kan banyak banget, di sini pemancingan banyak banget. Sedangkan saya juga nggak tahu kalau mau benar-benar dibakar gitu yang jelas. Jadinya itu memang tahu-tahu dia bakar. Lah saya itu masih ini ngambil ikan. Saya ngambil ikan mau buat jegurin orang pada pemancing itu tadi. Itu sempat ngancem pemancing juga? Iya, sempat pemancing juga. Terus kawas kamu jangan keluar gitu. Kalau keluar itu nanti saya bunuh ngomong gitu. Terus sempat dibakar juga nih, Pak? Ini sudah dibakar di sini, sudah dibakar. Naasnya, kejadian pada Selasa malam itu menelan 4 korban luka. Salah satunya Siswo, warga sekitar yang tak sengaja datang karena melihat api dari tempat pemancingan. Saat korban hendak memadamkan api, ia dilukai oleh pelaku. Saya dari rumah mau ke Gedang Alas. Pas lewat di pemancingan Putri Jaya ini, saya ngeliatin api membakar pemancingan. Saya spontan berhenti mau memadamkan ini, Pak. Itu mereka malah ngamuk, kamu siapa? Kamu siapa? Aku Sespo kalau ngeten. Malah ngamuk iku lot yang ini kebutuh peso niku ngeten. Itu terjadi ini. Diajar pakai apa ini, Pak? Ini dari rumah sakit, Pak. Enggak dia pakai apa itu? Pakai peso, Pak. Pakai pisau. Nah, yang muka ini pakai peso.
Kalau yang atas ini pakai dray, transmit terus tarik gitu. Yang di kepala itu ya? Iya, yang kepala. Hingga kini pemilik tempat pemancingan belum mengetahui apa yang menyebabkan pelaku yang bernama Kusnan itu datang dan mengamuk hingga membakar tempat usahanya. Namun pihaknya dan korban yang terluka telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Dembet agar pelaku yang kabur usai membuat onar bisa segera ditangkap. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Truk bermuatan besi rongsok terguling di jalan arteri Kota Semarang. Kecelakaan itu mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia karena tertimpa truk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Arteri Utara Yosudarso, Kota Semarang. Pada Rabu sore, truk yang membawa muatan 28 ton besi rongsok terguling dan menimpa sepeda motor yang sedang melintas. Menurut pengakuan sopir, ia akan mengantarkan barang rongsok dari Genuk ke Jakarta. Namun saat tiba di tanjakan flyover Yosudarso, truk mulai tak stabil hingga akhirnya truk terguling dan muatannya berserakan ke jalan. Namun naas tepat kejadian itu ada sepeda motor yang melintas sehingga korban tertimpa besi rongsok. Kalau keberat lewat, jadi gerak jalannya mas, dan akhirnya langsung spontan, seperti guling, belum putus semerap lah yang korban nih. Terus pas itu ngomong, mas anak korban nih, belum kaget. Mau nyalip berarti? Iya. Mau nyalip ya, terus mau lewat tapi akhirnya ketubruk ya? Iya. Nanti kondisi di motor jenengan ajaknya lagi pelan apa berhenti Pak? Berhenti maksud saya. Oh berhenti ya? Mogok ya mas ya? Oh, ya? Tidak mogok. Oh nggak mogok. Memang saya berhenti tidak mau jalan, soalnya udah miring gitu. Oh. Saksi mata bernama Firsa menceritakan detik-detik usai kecelakaan. Ia sempat menolong pengendara motor. Menurutnya korban sempat masih bernafas, namun tak berselang lama korban sudah tak bernyawa. Tapi pas dari itu masih ada itu apa nafasnya sedikit lah, terus helmnya dilepas sama siapa langsung udah ada. Terus aku bilang om ini om bangun om, udah lemas sama ini luka-luka sini. Proses evakuasi korban berlangsung lama hingga malam hari karena jasadnya tertimbun besi rongsok. Sementara lalu lintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kecelakaan yang melibatkan dua truk juga terjadi di Klaten. Kali ini sopir truk terjepit kabin depan setelah kendaraannya menabrak truk lain bak adu banteng. Bagian depan truk ini ringsek setelah terlibat kecelakaan bak adu banteng dengan truk lain di Jalan Raya Yogya Solo, Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Ferry melaju dari arah Yogya menuju ke Klaten. Di waktu yang sama ada truk lain yang melintas dari arah berlawanan. Karena sopir tidak memperhatikan situasi, kedua truk itu tabrakan hingga menyebabkan sebagian depan truk ringsek. Ferry, sopir truk luka di kaki karena terjepit kabin depan. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam kabin, Ferry dibawa ke rumah sakit. Betul, kondisi sopir sempat terjepit, kita evakuasi dengan dibantu relawan dan warga sekitar 20-30 menit. Kondisinya? Untuk kondisi ada luka di bagian kaki. Bawa kemana Pak? Untuk saat ini korban langsung kita bawa ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro. Truk lain yang terlibat kecelakaan masih dicari oleh polisi karena kabur. Polisi telah menyisir kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kebakaran hebat melanda dua gudang sekaligus tempat produksi gula merah di Kudus. Petugas menduga kebakaran itu disengaja oleh seseorang. Ini baru tahap pemadaman oleh tim BPBD Kabupaten Kudus. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kudus berjibaku memadamkan kebakaran dua gudang tebu yang berada di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Rabu pagi. Selain gudang penyimpanan yang terbakar, juga tempat produksi gula merah.
Dengan mengerahkan 4 mobil damkar dan 3 mobil tangki suplai air, petugas akhirnya menjinakkan api dalam waktu 4 jam. Meski dalam penyelidikan, kuat dugaan jika kebakaran di gudang tebu dan tempat produksi gula merah yang jaraknya berdekatan itu disengaja. Jarak antar gudang itu cukup jauh, ya 100 meter, dan juga terdapat pemukiman penduduk di dekatnya karena ada persawahan. Tentunya ini membuat lebih lama, ya 2 gudang tebu, 1 gudang tebu itu juga cukup lama dalam pendinginan. Dan ini masih dalam penyelidikan oleh pihak berwajib. Pendinginan akan lama karena untuk pemicunya atau kebakarannya itu masih dalam penyelidikan pihak terkait, tetapi ada kecurigaan kemungkinan bisa jadi dibakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi pemilik usaha tebu dan gula merah merugi hingga 200 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus.